bersama HNJS Official 01. Baik, pada video kita kali ini saya akan membahas mengenai cancelling pada sound system ya, yang tentunya mungkin teman-teman tidak asing dengan kata cancelling gitu ya. Apa sih sebenarnya definisi cancelling itu menurut itu lebih tepatnya menurut saya sih ya. Cancelling itu adalah sebuah posisi di mana frekuensi atau sebuah suara yang dihasilkan oleh sound system yang hilang ya, yang dikarenakan hilangnya sebuah kekuatan suara atau frekuensi tersebut diakibatkan oleh bertabrakannya dua fasa yang berbeda yang keluar dalam satu arah dalam satu frekuensi dalam satu waktu ya. Satu frekuensi di sini pasti tentunya frekuensi yang biasa didengar oleh manusia ya, sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Dan tujuan saya kali ini yaitu mengenalkan lebih dalam lagi mengenai cancelling ya. Jadi itu tadi definisi cancelling menurut saya yaitu frekuensi yang hilang atau suara atau tenaga sound system yang hilang ya, yang dikarenakan oleh bertabrakannya dua fase yang berbeda dalam satu arah, satu waktu, dan satu frekuensi. Contoh, satu frekuensi subwoofer, nah satu frekuensi low pass, nah satu frekuensi middle dan atau satu frekuensi high ya. Nah, cancel itu juga bisa terjadi dalam dua frekuensi atau lebih, misal antara high dengan mid, mid dengan low, low dengan subwoofer, nah gitu. Jadi cancel itu lebih tepatnya definisi suara atau tenaga atau frekuensi yang hilang yang dikarenakan oleh bertabrakannya dua fasa yang berbeda gitu ya dalam satu arah. Itu pengertian umumnya. Karena jika sebuah speaker itu memiliki dua arah yang berbeda dengan fase yang berbeda, maka tidak akan membuat sebuah suara tersebut hilang atau tenaganya hilang ya, atau juga disebut cancelling. Cancelling adalah tenaga atau frekuensi yang hilang gitu ya. Jadi definisi cancelling itu adalah tenaga atau frekuensi yang hilang gitu ya. Baik, di sini gambaran dasarnya dari sebuah cancelling itu kan kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai fasa atau fase ya. Baik, di sini saya gambarkan tentang fasa ya. Fasa. Oke, fasa itu ada dua ya. Dengan fasa itu kan ketika kita ngomongin fasa pasti ngomongin yang namanya gelombang sinus ya. Ada yang gelombangnya dari titik nol terus ke atas, nah gini, terus ke bawah, terus kembali lagi dan seterusnya gitu ya. Ada lagi yang dari tengah ya, dari titik tengah ke bawah dulu, terus ke atas, terus kembali ke tengah dan seterusnya gitu ya. Membentuk gelombang sinus ya. Jadi ini terus ini ke atas bawah terus gitu ya. Nah, ini gambaran satu fasa ya, satu gelombang ya, satu gelombang fasa, dimana ketika fasa itu hijau atau biasa disebut dengan infas ya, atau ketika kita membeli sebuah speaker dan ketika kita mencobanya dengan baterai dan speaker tersebut bergerak maju, nah ini dinamakan infas atau fasa hijau. Nah, fasa hijau tersebut diawali dengan sinus yang naik dulu. Nah, ini bisa disebut infas ya, infasa atau fasa hijau ya. Ini kalau kita pakai fast shaker yang merah sama hijau itu ada dua ya, ada dua warna, yang kalau ini yang hijau, fasa hijau gitu ya intinya. Nah, ketika kita membalik polaritasnya ya, tahu kan ya polaritas itu kutub ya, kutub antara negatif dan positif. Nah, itu akan menjadikan sebuah speaker itu menghasilkan gelombang yang sebaliknya atau merah yang disebut out phase atau disebut merah. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya fasa itu jika keluarnya berbeda ya, maka dia akan saling bertabrakan dalam satu arah. Nah, misalnya saja ini fasa hijau atau fasa plus ya, yang ini fasa min. Ketika dalam satu arah ya, sebut saja speaker satu saya pakai fasa hijau dan speaker dua saya pakai fasa merah dalam satu arah ya, maaf ya, dalam satu arah, maka yang terjadi suaranya hilang. Nah, jadi bisa kita definisikan bahwa cancelling itu kalau ngomongin cancelling itu ya ibaratnya konslet. Nah, karena apa? Fase hijau bertemu dengan fase merah, kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Ya, anggap saja kalau kita masang instalasi listrik dengan tidak sengaja itu short gitu ya, antara minus dengan plus itu short. Nah, otomatis kan
kebakar atau meledak gitu. Kalau enggak MCB-nya itu apa namanya langsung off. Nah gitu. Jadi ibaratnya konslet. Ketika kita membeli sebuah transducer, ya, transducer misalnya, ini saya gambarkan sebuah transducer ya. Ini, ketika kita membeli sebuah transducer, ada dua fase yang mungkin keluar pada speaker, yaitu fase hijau atau merah. Dan speaker itu memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama ada di sini, sisi yang kedua ada di belakang. Ketika kita membeli sebuah speaker, kita memiliki dua sisi pada speaker tersebut, gitu ya, sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Oke. Nah, ini ada dua kemungkinan fase itu ada di dua sisi tersebut, ya. Jadi gini, ketika fase hijau berada di area sisi satu, ya, berada di area sisi satu, maka sisi dua pasti fasenya merah. Bisa dipahami ya? Jadi ketika sisi depan speaker, ya, speaker itu kan ada dua sisi, sisi depan dan sisi belakang, sisi satu dan sisi dua. Ketika sisi satu itu memiliki fase hijau atau in phase, otomatis sisi yang kedua itu pasti kebalikannya, yaitu fase merah. Bisa dipahami ya? Ketika sebuah sound system atau sebuah speaker itu sisi satu memiliki fase merah, maka sisi dua kebalikannya, yaitu fase hijau. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kita membuat box speaker, ya, kita membuat box speaker itu tujuannya untuk membalik fase salah satu sisi yang ada di speaker ini agar keluarnya sama, gitu ya. Jadi tujuan utama box itu kan membesarkan frekuensi atau mengangkat frekuensi atau menambah SPL daripada sebuah speaker. Itu tujuan utamanya. Tujuan yang kedua pasti itu membalik fase dari salah satu sisi dari speaker. Bisa dipahami ya? Anggap saja saya bikin box, ya, box kotak itu aja ya. Nah, anggap aja ini portnya, terus speakernya saya taruh di atas ini ya. Ini contoh saja gitu ya. Nah, permainan sekat ini ya, sekat pada port itu bisa membalik fase sebuah speaker. Nah, ketika kita tidak memberi sekat, ya, otomatis kalau ini sisi satu itu isinya fase hijau atau plus. Ketika kita tidak memberi sekat pada apa namanya portnya ya, ini misal portnya ini, jadi langsung plong gitu ya, nggak ada sekat ke sini, nggak ada sekat ke sini gitu, jadi langsung plong gitu. Ya, maka yang fase merah atau min ke sini, jalannya ke sini sampai di luar sini tetap merah. Otomatis kedua fase ini bertabrakan, saling melemahkan. Jadi sebuah box itu tidak membuat suara semakin besar, malah menghilangkan suara tenaga dari speaker tersebut. Nah, ini dinamakan cancelling. Ini dinamakan cancelling karena apa? Fasenya itu bertabrakan dalam satu arah, kan sama-sama ke sana kan? Sama-sama ke sana. Dalam satu arah, ya. Jadi suaranya nanti akan hilang. Saya yakin pasti teman-teman juga ada yang masih bingung gitu. Tapi hukumnya seperti itu kalau kita ngomongin phase atau fase. Ketika dua fase yang berbeda itu bertabrakan atau apa istilahnya ya, keluar dalam satu arah dan fasenya itu berbeda, maka dia tidak saling bekerja sama untuk memperkuat sinyal, malah akan saling mengalahkan antara suara yang fase plus dan fase min. Akibatnya apa? Dia bertabrakan. Ketika bertabrakan ya, sinyal sinus ini akan menjadi sinyal lurus, ya, akan menjadi sinyal lurus. Otomatis kalau signal lurus itu tidak akan membuat speaker itu akan kenceng, malah suaranya hilang. Ya, makanya kalau bikin box itu diusahakan itu memang benar-benar dikasih sekat, ya. Kecuali kalau box tanpa apa namanya, tanpa port kayak F1, CLA, turbo dan lain-lain, itu kan otomatis kalau box tanpa port ya. Misal ini boxnya ini tidak ada portnya sama sekali ya. Jadi kotak, tidak ada portnya sama sekali. Nah, otomatis kan fase yang min di sini kan tidak bocor kemana-mana. Jadi kalau yang keluar kan plus saja atau min aja. Ya, dalam sebuah kita membeli speaker, misal speaker ini ya, ini gambaran aja ya. Nah, pasti kita kan ada kutub yang namanya min dan plus, betul ya, di belakang itu. Nah, ini bukan apa namanya, bukan kita untuk misal ya, kita kan kalau merakit sebuah power amplifier dan lain-lain itu kan ada tegangan min, plus, atau ground atau sebagainya ya. Itu kan tidak boleh terbalik. Nah, kalau speaker ini beda. Speaker ini kutubnya hanya menentukan fase-nya nanti yang keluar.
ya. Jadi menentukan fasenya nanti yang keluar itu. Jadi min plusnya ini bukan kok, oh kalau power ini min sama plusnya nggak boleh kebalik. Kalau kita rakit power ya emang nggak boleh kebalik, tapi kalau di speaker ini dia akan menentukan phase-nya atau fasenya gitu. Jadi min plus pada sebuah transducer itu menentukan fasenya ya. Misal ini anggap aja atas bawah, yang atas min, yang bawah plus. Anggap saja ini dari power amplifier, ini power amplifiernya saya kasih ke minnya output daripada power amplifier, dan ini ke plusnya. Atau di kalau soket-soket power itu kan yang plusnya ini kan yang merah, terus yang hitam itu untuk yang min. Nah itu ketika kita colokkan ke power amplifier ya dengan kutub yang sama, maka yang terjadi adalah ini adalah akan keluar fase plus atau hijau, dan yang belakang ini akan menjadi fase min atau merah gitu ya. Nah terus kalau kita balik, nah ketika kita balik ini yang terjadi nggak bakalan rusak, power tuh nggak bakalan rusak. Ini sisi minusnya dari speaker, ini plusnya speaker ya. Nah ketika kita menghubungkan ke PA, ini kita hubungkan ke probe merah atau plus, yang ini ke probe min atau hitam ya, ke probe hitam atau min, otomatis ini kebalik lah. Ini akan menjadi fase min dan sini akan menjadi fase plus ya. Tetap diingat ya, diingat dulu, speaker itu mempunyai dua sisi, sisi depan dan sisi belakang. Dia fasenya itu berbeda, jika depan hijau belakang merah, jika depan merah belakang hijau. Nah gitu ya. Jadi tetap kebalikan daripada dua sisi tersebut gitu. Nah ketika kita membuat sebuah box ya, harus ada sekatnya ya. Jadi untuk merubah fase yang keluar gitu ya. Misal ini saja box asal-asalan gitu ya. Oke, ini saya tambahin sekat ke sini. Seret ini gitu ya. Ini port ya, ini port. Nah, ketika saya bunyikan atau cek fase ya, ini keluar fase hijau atau plus. Nah, ketika port ini memiliki fase yang sama ya, jadi dari sini kan min ya, otomatis kalau sini plus ini min terus sampai keluar ini min. Nah sampai sini, sampai perbatasan ini dia akan berubah menjadi plus. Karena apa? Perjalanan daripada fase yang berada di belakang speaker ini keluar ya, keluar. Dalam perjalanan ini maka dengan dengan kepanjangan port tertentu, dia fasenya akan berubah. Semakin panjang sekat gimana? Ya kita kan harus riset dulu. Semakin panjang itu bisa jadi fasenya tetap sama ya, atau tidak akan berubah, bisa jadi berubah ya. Jadi port itu sangat penting, tapi tergantung kebutuhan. Yang penting apa? Ini yang keluar harus sama antara load dan port ya. Load ini speaker depannya, speaker ini harus sama yang di port. Nah ini akan menjadi sebuah tenaga speaker ya, yang sebelumnya kita beli speaker misalnya hanya 90 dB. Nah dengan box ini kita akan menambahkan beberapa desibel lagi ya, karena ini anggap aja dua speaker. Karena apa? Speaker kan memiliki dua sisi ya, otomatis kalau ini fasenya keluarnya sama dalam satu arah, otomatis ini membantu ini membantu ini, jadi suaranya akan jadi kenceng gitu. Tapi kalau sudah fasenya berbeda ini ya suaranya hilang. Coba kita percobaan pertama, tidak usah yang terlalu rumit ya. Kita gabungkan aja dua hadap atau dua sisi speaker ya yang berbeda dalam satu arah. Misalnya saya bikin jackson pakai box ini aja ya, anggap aja ini box gitu ya. Nah yang satu speakernya hadapnya ke sini. Oke, nah yang satu speakernya hadapnya ke sini. Ya, anggap aja ini samping ya. Jadi suaranya keluar ke sana. Ini kita hubungkan ke power. Nah, gitu ya. Jadi suaranya ke sana itu. Nah, kita uji aja. Ketika sisi plusnya ini kita hubungkan ke plusnya PA dan ini minnya PA, sedangkan sisi plusnya ini kita hubungkan ke plusnya PA dan minnya ini ke minnya PA. Coba aja. Suaranya pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Karena apa? Ketika ini diberi fase yang sama atau kutub yang sama daripada sebuah power amplifier, maka sini akan mengeluarkan fase plus. Ya, lantas kalau yang saya balik ini plusnya itu berada di dalam sini. Jadi yang di belakangnya speaker ini pasti merah atau min. Ketika plus dengan min disatukan, maka konslet. Yang terjadi konslet atau suaranya akan hilang ya. Coba saja
Coba saja. Kalau Anda coba pasti Anda tahu gitu nanti gitu ya. Nah, lantas kalau gimana kita menggabungkan dua speaker yang berbeda arah ya, dua sisi speaker yang berbeda agar fasenya sama. Nah, ini yang menjadi PR sebuah teman-teman untuk tetap berinovasi ya dan mencoba dengan hal-hal yang baru. Oke. Nah, ini saya gambarkan lagi, ini dari samping lagi ya. Ini aja. Nah, ini anggap aja PA-nya di sini ya. Oke, ini suaranya ke sana. Ketika ini sisi plus dan ini sisi min. Nah, ini saya hubungkan ke plus. Ini saya hubungkan ke min. Otomatis kan ini fasenya plus. Nah, ketika ini sisi plus sisi min, oke, sisi plusnya ini saya hubungkan ke sisi minnya PA dan sisi minnya speaker ini saya hubungkan ke plusnya PA, maka yang terjadi akan fasenya juga plus. Loh, kenapa kok nggak min? Yang ini min, kok yang ini plus? Ya karena saya balik min plusnya. Ini yang plus kena min, yang min kena plus. Jadi minnya itu akan menjadi di sini, akan menjadi di sini. Nah, itulah kenapa ini saya sudah terangkan bahwasanya ketika kita membalik fasa dari PA ke speaker, maka keluarnya akan berbeda-beda, gitu ya. Akan berbeda-beda. Ini ketika kita inverse, maka suaranya akan berbeda. Karena apa? Ini sisi negatifnya kebalik. Ketika kita memasangnya itu sama atau masih dalam satu kutub, itu keluarnya ya akan bawaan speaker, dan rata-rata semua speaker itu sama. Kalau mengenai fase ya, semua speaker itu sisinya ada dua. Semua speaker itu fasenya kalau depan plus, belakang pasti min. Kalau depan min, belakang masih plus. Itu semua sama, semua speaker itu sama. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu Anda garis bawahi bahwasanya cancelling pada sebuah sound system atau pada sebuah speaker itu dikarenakan dua fasa ini yang saling bertabrakan, saling melemahkan. Yang ini mau unggul, yang ini juga mau unggul ya. Yang yang satu plus, yang satu min, jadi konslet gitu ya. Jadi suaranya hilang gitu. Nah, terus berkaitannya dengan sebuah frekuensi ya. Jadi saya sudah bilang bahwasanya dalam satu frekuensi atau lebih ya. Kalau dalam satu frekuensi, nah misal ini speaker speaker subwoofer ya. Ketika satu box, misal ya, saya punya satu box, speakernya hadapnya ke depan, oke, dan satu box lagi, speakernya hadapnya ke belakang, ini. Nah, ketika ini saya nyalakan sebagai subwoofer semua ya, semua dalam satu frekuensi, atau bisa kita simpulkan ini frekuensi dari 40 sampai 80 ya, sampai 80 Hz gitu ya. Nah, maka yang terjadi ketika kita menggunakan rangkaian seperti ini, maka yang terjadi dia akan cancel atau suaranya hilang. Ya, itu dalam satu frekuensi, dalam satu arah, sama-sama mengarahkan ke sana, suaranya ke sana gitu ya. Tapi ketika kita balik salah satu fasanya, kita inverse, bisa kita inverse yang ini, bisa kita inverse yang ini. Tahu kan inverse? Inverse itu membalik fasanya yang tadi. Ini namanya inverse, ini namanya inverse. Inverse, atau kalau di mixer itu polarity ya. Polaritasnya itu kita balik, polaritasnya yang min ini kita kasih plus, yang plus ini kita kasih min. Nah, itu salah satunya ini harus dibalik. Agar apa? Agar kalau ini fasenya hijau, maka ini juga hijau. Kalau enggak kita balik. Kalau ini hijau, ini merah. Terus itu. Ya, jadi dia akan membentuk sebuah sinus yang flat gini. Ya bukan flat sih, hilang suaranya. Soalnya dia saling melemahkan. Yang sebelumnya ini saling membantu ya. Anggap aja ini 90 dB. Otomatis kalau kita nambah satu speaker kan 93 dB. Nah, ketika fasenya ini sama, ini akan menjadi 93 dB. Nah, ketika fasenya itu berbeda, keluarnya berbeda, ya, maka dia akan menjadi separuhnya atau 45 dB. Jadi suara yang sebelumnya 90 dB satu speaker itu akan menjadi 45 dB dua speaker. Otomatis kalau nilai desibelnya ini semakin tinggi, otomatis kan semakin kencang speakernya, gitu ya. Jadi kalau dalam frekuensi misal subwoofer atau middle lah, ketika kita salah satu membalik speakernya, itu kita harus mengetes dulu fasanya. Ya, jadi seberapa pentingkah kita untuk membeli sebuah phase checker? Nah, itu yang menjadi sebuah target teman-teman untuk membeli sebuah alat yang namanya phase checker. Ya, gitu ya. Oke, kalau dalam dua frekuensi ya, misal ini saya punya SR, itu ya. SR, anggap aja ini hornya ya, tweeternya, ini speakernya dua. Nah, terus bawahnya saya tambah subwoofer. Kebetulan subwoofernya saya balik speakernya. Jadi yang mid full range-nya ini hadapnya ke depan ya, ini ke sana kan ya, hadapnya ke depan lah. Subwoofernya ini saya hadapkan ke belakang. Nah, ini kita tidak harus
tidak harus memiliki fase yang sama. Loh, kenapa? Dia kan bekerjanya di beda frekuensi. Ya, misal high-nya ini saya kasih fase plus, dan yang mid-nya full-nya ini kita kasih min, dan subwoofernya ini kita kasih bass lagi. Tidak ada masalah. Nah, cancelnya tuh gimana kalau dua frekuensi itu? Nah, cancelnya ketika kita menggabungkan ya. Misal ini kita nyalakan bersamaan. Ya, kita nyalakan bersamaan antara subwoofer dengan full ring-nya ini. Ini gampang kalau cancel di dua speaker, dua frekuensi atau lebih gitu ya. Ketika kita bunyikan high-nya saja, itu kencang. Misal high-nya saya bunyikan, saya memperoleh hasil pada SPL meter itu 90 dB. Misal gitu ya. Nah, terus saya cek full ring-nya ini, saya dapat frekuensi, dapat SPL sebesar 80 dB gitu ya. Nah, ini saya matikan. Ini high-nya saya matikan, full ring-nya saya matikan, terus subwoofernya ini saya ukur sendiri, terus dapat 90 dB. Nah, gitu ya. Nah, setelah saya mendapatkan nilai-nilai ini, otomatis kalau nantinya kita bunyikan bersama-sama, dia akan di harapan kita kan dia akan imbang gitu ya, akan membentuk sebuah suatu susunan frekuensi mulai dari misal 40 Hz sampai 1 kilo Hz misalnya gitu ya. Nah, setelah saya bunyikan bersamaan ya, yang seharusnya hasilnya itu ketika 90 ini kita tambah 6 dB, kita tambah 9 dB ya, sekitar 10 dB, otomatis kan kita harus mendapatkan 100 dB. Karena suatu kesalahan atau ada sebuah komponen yang tidak sama SPL-nya, dia kalah. Yang seharusnya dia ini mengimbangi ini, ternyata dia nggak bisa karena SPL-nya beda. Lah, ini di mana? Lah, kalau sudah, nah, jika sudah seperti ini, ya kita coba aja lah membalik fasenya yang sebelumnya merah menjadi hijau gitu ya, sama saja. Atau kita balik yang ini yang sebelumnya plus jadi minus, ini sebelumnya plus jadi minus itu ya. Terus setelah kita bunyikan bersama-sama, ternyata suaranya imbang. Nah, itu kita pakai. Ya, jadi kalau dalam dua frekuensi atau lebih itu kita tidak dipatok untuk memiliki fase yang sama antara high, antara mid, dan antara sub gitu ya. Jadi antara high, mid sama subwoofer ini tidak harus memiliki fase yang berbeda atau tidak harus memiliki fase yang sama. Boleh kita membalik salah satunya, boleh kita membalik antara high dengan mid atau mid dengan subnya. Yang penting apa? Tidak ada yang lemah gitu ya. Jadi ini saling membantu gitu ya. Ketika midnya kalah, cobalah kita ganti phase-nya yang sebelumnya hijau jadi merah. Ketika high-nya kalah, kita gantilah yang sebelumnya phase-nya itu merah jadi hijau misalnya. Jadi sebuah susunan antara full range dengan subwoofer ya, kita bisa memiliki dua fase yang berbeda. Misal subwoofer fasenya mid, terus full range-nya ini fasenya plus. Ya, ketika ini saling melengkapi dan tidak ada yang kalah, alias suaranya sama-sama kenceng, ya tidak ada masalah. Tapi kalau salah satu ada yang suaranya kalah ya, misal ternyata full range-nya ini setelah saya tambah suara subwoofer menjadi kecil suaranya, ya kita harus pertanyakan ini kita harus pakai fase yang mana gitu ya. Kita samakan dengan subwoofer atau kita bedakan dengan subwoofer. Jadi seperti itulah ini. Baik, ada sedikit tambahan ya dalam tadi definisi cancelling adalah sebuah suara atau frekuensi atau tenaga sound system yang hilang atau yang melemah yang dikarenakan bertabrakannya dua buah fasa yang berbeda dalam satu arah atau satu frekuensi dalam satu waktu. Nah, satu waktu itu didefinisikan ya ketika speaker ini bunyi duk dan memiliki fase hijau atau plus, maka duk bunyi ini bersamaan dengan duk bunyi di port. Nah, duk bunyi di port ini juga harus memiliki keluaran fasa yang sama. Ketika duk bunyi di depan speaker ini plus, maka di port ini juga harus plus gitu ya, dalam waktu yang sama. Misal duk 1 detik, maka ini juga duk 1 detik, bukan dalam jangka waktu yang berbeda. Misal ini duk terus jarak 1 detik, yang portnya ini duk, bukan, maksudnya ketika ini bunyi, ini juga bunyi. Ketika speaker depan bagian depan speaker ini bunyi ya, maka port ini juga harus bunyi, maka ini yang dinamakan satu waktu gitu ya. Oke. Tadi yang saya bahas ya tentang cancelling pada dua frekuensi atau lebih ya. Dan saya tadi bilang bahwasanya setiap frekuensi atau setiap tatanan sebuah frekuensi ya kan, frekuensi itu kan rata-rata sound system kan yang biasa digunakan itu ada 3 atau 4 ya, dari high, mid, sub atau low gitu ya. Yaudah, kita ambil 3 ini aja.
Nah, dalam sebuah tatanan seperti ini, maka fase antara high, mid dengan sub itu tidak harus sama. Misal di saat di lapangan kita setting full range-nya dulu antara mid dengan high-nya. Kita bunyikan sudah enak. Nah, lantas kita tambah dengan subwoofer dulu. Ternyata subwoofernya itu suaranya lebih kecil daripada full range-nya. Nah, untuk itu kita cek dulu fasenya ya. Ketika kita balik fasenya, oh ternyata lebih bisa ngimbangin mid-nya, berarti kita pakai fase yang itu. Dan ternyata ketika kita bolak-balik polaritasnya, kita bolak-balik fasenya subwoofer, ternyata suaranya sama aja, berarti itu kesalahan dalam membuat box, atau memang kapasitas daripada sebuah speaker seperti hanya sebatas segitu ya, gitu ya. Jadi misal kita di lapangan kita setting subwoofer dulu, subwoofer sudah enak, setelah kita tambahkan komponen mic dengan high, ternyata mid dengan high-nya kalah dengan suara subwoofer nih, subwoofernya lebih kencang daripada mid dengan high ya. Kita bertanya-tanya dulu, apakah suaranya subwoofer ini mengganggu suaranya mid high, atau suaranya mid high ini yang mengganggu suaranya subwoofer, gitu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, ketika ada komponen yang kalah ya, padahal tatanan sudah sama ya, misal mid high-nya ini, sudah kita setting, ini keluar 90 dB ya, terus subwoofernya ini sudah saya setting 90 dB, otomatis antara mid dengan subwoofer ini kan sama-sama 90 dB. Seharusnya kalau dibunyikan bareng, dia apa namanya, tidak malah makin kencang, tidak makin kecil lah. Ketika kita bunyikan bareng kok misalnya full range-nya ini jadi 80 dB, semakin kecil, terus subnya ini tetap 90 dB. Nah, kita pertanyakan kenapa kok yang sebelumnya 90 dB kok jadi 80 dB. Nah, itu antara biasanya tuh fasenya ada yang tidak mau sama atau tidak mau beda ya. Jadi kita bisa membedakan fase antara sub dan mid, atau kita menyamakan fase antara sub dengan mid high, gitu ya. Jadi antara high dengan mid itu tidak harus sama fasanya, antara mid dengan low itu tidak harus sama fasanya, antara low dengan sub, antara sub dengan mid, antara sub dengan high itu tidak melulu harus sama fasenya, dan tidak melulu harus beda fasenya, gitu ya. Tergantung apa komponen kita, apa box kita, dan bagaimana tuning kita, gitu. Ketika kita mengecek fase sebuah box ya, ketika kita misal bikin box, misal box planar dan box yang horn loaded lah ya, itu kalau cek phase itu tidak boleh kita nodongin phase checkernya itu di depan speaker, terus di portnya ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita cek phase-nya itu antara port dengan ini harus sejajar ya. Jadi kalau kita ukur, kalau kita cek phase-nya ini harus segini, harus sama dengan kita ngecek phase-nya yang ada di port ya. Nggak boleh kita cek apa namanya deket sini, misal fasenya deket sini hijau, terus gini juga sama hijau, ternyata saat ini saya tarik ke sini jadi merah lah, gitu. Jadi apa namanya, jarak antara ini sampai sini itu juga memiliki fase yang berubah atau berbeda. Jadi apa namanya, waktu ini delay ini juga bisa merubah fase. Maka dari itu ketika kita memiliki sebuah box yang horn loaded, ketika kita cek fasenya ya, misal ini nih contoh, misalnya nih phase checker ya, kita ceknya harus sejajar. Kalau apa namanya, portnya kita ceknya segini, yang speakernya juga segini, gitu ya. Jadi nggak boleh kita cek deket gini terus portnya deket gini, nggak boleh, kita harus sama gitu ya. Kita harus sejajar, kita ceknya segini, yang ini juga segini, gitu ya. Nah, juga ada lagi seperti ini, kita ceknya kan kalau ini kan gampang ya, soalnya ini boxnya rata antara port sama speaker, ini kan tidak horn loaded lah ya. Ini yang box biasa lah, kita ceknya kan ini depan sini, jaraknya dari speaker ke passenger itu seberapa, terus yang port dari port ke passenger itu seberapa, itu harus sama, itu ya, seperti itu.